Kita akan mempelajari tentang laporan posisi keuangan. Terdapat beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan dapat dipahami dalam materi ini. Pertama, mampu memahami pentingnya laporan posisi keuangan, mengetahui istilah alternatif seperti balance sheet dan lainnya, memahami konsep aset sebagai sumber ekonomi atau nilai kekayaan perusahaan dengan potensi memberikan manfaat ekonomi dan sosial, mengetahui berbagai kategori aset termasuk aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap tidak berwujud, aset pajak tangguhan, dan aset lainnya. Menyadari arti liabilitas sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dan bagaimana pengambilan liabilitas dapat mendukung perkembangan bisnis. Mengetahui bahwa penggunaan liabilitas juga membawa risiko tertentu yang perlu dipertimbangkan. Memahami konsep ekuitas sebagai hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Mengetahui bahwa ekuitas melibatkan investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan, serta merupakan ukuran hak residual. Menyadari peran laporan posisi keuangan dalam analisis keuangan dan pengambilan keputusan manajerial. Mengetahui bahwa informasi dari laporan posisi keuangan dapat digunakan untuk perencanaan strategis perusahaan. Memahami pentingnya pengelolaan aset dan liabilitas secara optimal untuk meningkatkan ekuitas dan kesehatan keuangan perusahaan. Dan terakhir, menyadari bahwa kebijakan terkait aset dan liabilitas dapat mempengaruhi daya saing dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Isi laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan berisi kondisi keuangan perusahaan yang mencakup harta atau aset, kewajiban atau liability, dan modal atau equity pada waktu tertentu dan disusun secara sistematis. Pada kondisi tertentu, laporan keuangan ini juga disebut sebagai balance sheet atau neraca. Sebuah perusahaan harus selalu mengetahui kondisi keuangannya. Oleh karena itu, tiap perusahaan biasanya memiliki laporan keuangan yang disusun secara berkala. Salah satunya adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan biasanya kita sebut neraca. Ini berisi kondisi keuangan perusahaan yang mencakup harta atau aset, kewajiban atau liabilitas, dan modal pada waktu tertentu dan disusun secara sistematis. Pada kondisi tertentu, laporan keuangan ini juga disebut sebagai balance sheet atau neraca. Dalam laporan posisi keuangan, tercantum beberapa informasi yang disebut akun atau account. Penyusunan akun tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan sesuai tingkat likuiditasnya. Makin mudah dicairkan, maka semakin atas posisinya. Akun yang berada di urutan terbawah berarti memiliki tingkat likuiditas rendah. Kalau kita perhatikan pada laporan neraca, bagian aset tentunya ya, selalu dimulai dari kas. Kas diletak paling atas karena dia yang paling liquid. Liquid berarti paling mudah dijadikan bentuk tunai. Akun yang paling bawah itu adalah aset tetap. Biasa berupa mesin, gedung, tanah yang memang sulit untuk dijadikan cash secara cepat. Secara garis besar setidaknya ada 3 fungsi utama laporan posisi keuangan. Pertama, mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Ini memuat kondisi keuangan di hari terakhir periode pelaporan. Misalnya, jatuh pada 31 Desember, maka laporan keuangan akan berisi kondisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tersebut. 2. Menjadi dasar analisis keuangan perusahaan. Setiap perusahaan tentu perlu mengambil keputusan strategis demi kelangsungan usahanya. Laporan posisi keuangan bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan tersebut. Jumlah modal perlu dikeluarkan, anggaran, dan strategi bisnis bisa kita setelah meninjau laporan posisi keuangan.
Kemudian menjadi bukti pertanggungjawaban kepada investor. Ini juga bermanfaat bagi investor atau sekedar stakeholder yang menanamkan uangnya di perusahaan. Dengan mengamati laporan keuangan tersebut, pihak investor dapat menganalisis keuangan perusahaan dan kemudian mengambil keputusan terkait dana yang mereka investasikan. Komponen laporan posisi keuangan ada tiga secara umum. Yang pertama aset, itu atau sebutannya harta, kekayaan yang dimiliki perusahaan, termasuk seluruh entitas di dalamnya, termasuk kas, piutang, aset tetap, biaya dibayar di muka, ada pajak tangguhan, pajak dibayar di muka, dan lain-lainnya juga. Aset tetap ditampilkan sesuai dengan nilai bukunya. Kemudian ada kewajiban atau liability, dia komponen kedua dari neraca atau laporan posisi keuangan. Ini merujuk pada segala sesuatu yang menjadi tanggungan perusahaan, baik jangka pandang maupun jangka pendek. Contohnya adalah tanggungan utang kepada pihak ketiga serta pendapatan yang diterima di muka. Yang ketiga, ekuitas. Komponen ini merupakan sejumlah modal bisnis yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Contoh ekuitas adalah modal yang disetorkan kepada investor kepada perusahaan serta laba ditahan. Format penyusunan umum yang dipakai perusahaan ada Staffel, ada Skontro. Staffel ini disajikan bentuk vertikal. Bagian teratas pos aset, kemudian diikuti kewajiban dan modal. Kemudian Skontro menyajikan informasi secara vertikal. Itu untuk yang si Staffel, kalau Skontro secara horizontal. Pos keuangan ditampilkan secara berjajar. Aset di sebelah kiri laporan, kewajiban dan ekuitas diletak di sisi kanan. Apapun format dipakai, dia harus seimbang atau balance. Aset itu sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Kemudian ada aset, semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk di dalamnya sumber daya non-keuangan yang diperuntukkan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Contohnya ada kas, piutang, perlengkapan, bangunan, dan lainnya. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal di debit. Artinya, nilainya akan bertambah di debit dan akan berkurang di kredit. Aset biasa dipahami sebagai aset total atau harta total atau semua harta yang kita miliki. Biasanya untuk keperluan analisis dirinci menjadi beberapa kategori. Aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, aset pajak tangguhan, dan aset lainnya. Aset memberikan kontribusi pendapatan apabila dibuat produktif sebagai modal harta kekayaan bernilai yang dikelola oleh sistem dan menghasilkan pendapatan pasif atau passive income. Untuk mendapatkan atau membangun aset membutuhkan sebuah pembelajaran khusus. Aset merupakan kumulatif hasil dari tujuan mendapatkan sesuatu dalam jangka waktu lama. Aset memiliki kecenderungan nilai yang menaik. Misalnya, harga suatu bangunan 20 tahun yang lalu dengan sekarang pasti harganya berbeda. Harga sekarang pasti akan jauh lebih mahal. Pengeluaran investasi selalu menghasilkan aset berupa hasil sumber daya, kekayaan atau modal yang kita miliki, dan dana investasi. Aset dikategorikan menjadi aset barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yang bergerak berupa modal, simpanan, utang, sedangkan aset barang yang tidak dapat bergerak adalah tanah dan bangunan. Sifat aset memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat diperjualbelikan atau ditukar menjadi kas. Oleh karenanya, benda-benda yang dapat dikategorikan sebagai aset hanyalah benda-benda dengan daya guna dan masih diinginkan oleh pembeli. Semahal dan seunik apapun sebuah benda,
tidak dapat digolongkan sebagai aset jika tidak punya daya guna. Yang kedua, dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Selain punya daya guna, aset juga memiliki sifat dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Keuntungan tersebut dapat diperoleh dengan cara berbeda-beda, mulai dari melalui penjualan sampai pemanfaatan untuk operasional bisnis. Yang ketiga, dikuasai oleh suatu pihak, baik dengan sertifikat kepemilikan atau belum bersertifikat. Anda hanya bisa menyebut sebuah kekayaan sebagai aset jika pengelolaan dan pemanfaatannya telah dieksploitasi oleh pihak tertentu. Berasal dari transaksi di masa lalu. Anda tidak dapat menggolongkan kekayaan yang diperoleh di masa mendatang sebagai aset karena penguasaannya masih belum pasti. Contoh, Anda menjual mobil seharga 200 juta secara kredit kepada seorang teman. Per bulan ini Anda telah mendapatkan pembayaran sebesar 175 juta rupiah. Dengan demikian jumlah aset Anda hanyalah 175 juta, bukan 200 juta. Ini sebenarnya kalau kita pakai cash basis, iya seperti ini ya. Kemudian jenis aset berdasarkan fungsi, ada aset operasional, dirawat dan diolah perusahaan guna menghasilkan profit secara berkelanjutan. Efektivitas aset operasional sangat bergantung pada sistem dan para pengelolanya. Kemudian yang kedua, aset non-operasional. Aset bukan dari kegiatan operasional internal perusahaan. Sebagian besar aset non-operasional penting untuk prospek pendanaan jangka panjang. Ini termasuk asetnya adalah valuasi perusahaan, obligasi, hasil investasi, dan pencairan jaminan asuransi. Jenis aset berdasarkan bentuk fisik. Kalau berwujud, dia punya bukti fisik nyata sehingga dapat disaksikan dan dikelola dengan panca indera. Ini contohnya ada properti, uang tunai, perlengkapan perusahaan, mesin juga termasuk ya. Kemudian aset tidak berwujud atau intangible assets. Ini abstrak, tidak dapat dianalisa dengan panca indera. Contohnya brand, hak cipta, hak paten, merek dagang, franchising. Aset lancar merupakan harta yang dimiliki perusahaan hanya bisa digunakan dan dicairkan dalam waktu yang singkat. Aset lancar mudah untuk diukur dalam satuan nilai mata uang, serta menjadi hal yang mendasar bagi perusahaan untuk menjalankan aktivitas perusahaannya. Aset lancar ciri-cirinya mudah untuk dijual atau dibeli dalam kurun waktu 1 tahun. Bisa juga disimpan dan dijual kembali sewaktu-waktu ketika diperlukan. Contohnya dana tunai. Ini uang tunai disimpan dalam bentuk kas perusahaan yang telah dialokasikan sesuai fungsinya. Ini menggunakan dana yang berasal dari kas. Sedangkan dana tersisa disimpan dalam rekening yang disebut bank. Yang kedua, investasi jangka pendek. Ini uang tunai yang tersisa dari kegiatan produksi dan dikembangkan kembali untuk menghasilkan keuntungan. Investasi jangka pendek memerlukan modal yang kecil untuk memulainya. Kemudian ketiga, piutang wesel. Ini tujuan untuk menagih utang dari perusahaan lain. Hal ini sah secara hukum karena sudah tertulis dalam undang-undang. Apabila jatuh tempo, barang yang dijadikan jaminan bisa dijual. Kemudian keempat, piutang dagang. Ini surat tagihan bagi perusahaan dalam wujud kredit. Secara singkat, piutang dagang dapat didefinisikan sebagai utang yang belum dibayarkan oleh suatu perusahaan atas barang atau jasa yang sudah dikirim. Ada juga surat berharga, surat yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai bukti kepemilikan yang mewakili nilai kekayaan. Surat berharga ini bisa diperjualbelikan kapanpun, sehingga bisa mendapatkan dana tunai. Yang keenam, persediaan. Merupakan aset lancar yang berbentuk barang dan perlengkapan yang memiliki tujuan untuk mendukung aktivitas perusahaan, serta barang-barang yang memiliki tujuan untuk dijual kembali atau didistribusikan untuk pelayanan. Contohnya barang-barang habis pakai mencakup ATK alat tulis kantor, dan barang tak habis pakai mencakup barang bekas pakai. Kemudian ada aset tidak lancar. Ini disebut juga aset jangka panjang. Ini merupakan aset yang dimiliki perusahaan namun tidak dapat diukur jumlahnya secara jelas dan memungkinkan akan terjadinya depresiasi mata uang. Sifatnya tahan lama, jadi bisa lebih dari setahun. Ada investasi jangka panjang, ya harus lebih dari 12 bulan. Investasi ini dibagi jadi dua.
yang non-permanen dan investasi jangka panjang permanen. Yang non-permanen adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk diperoleh dan didapatkan tidak berkelanjutan. Kalau permanen, jangka waktu lama dengan tujuan akan dimiliki secara berkelanjutan. Ini bisa bentuknya seperti obligasi, saham, dana khusus, kemudian ada bangunan, mesin juga termasuk. Kemudian aset tidak berwujud, aset yang tidak memiliki wujud fisik, dapat digunakan menghasilkan barang atau jasa, bisa disewakan kepada orang yang membutuhkan, sifatnya juga jangka panjang, serta menjadi beban dari penyusutan pada pengurangan nilai aktiva tidak berwujud setiap periode akuntansi atau setiap amortisasi. Yang ketiga, aset tetap. Ini dimiliki perusahaan untuk dimanfaatkan dalam aktivitas produksi atau ketersediaan barang atau jasa yang dapat disewakan yang difungsikan lebih dari kurun waktu satu periode. Aset tersebut bisa berwujud properti atau peralatan perusahaan yang disewakan sebagai jasa untuk menghasilkan pendapatan. Nah, komponen lainnya dari laporan posisi keuangan ada liabilitas atau kewajiban. Ini adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Perluasan serta perkembangan suatu usaha bisa dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat apabila perusahaan bersikeras untuk tidak mengambil sebuah risiko dengan cara berutang. Adapun pengertian lain liabilitas itu suatu kewajiban yang dihitung sama dengan nilai uang dan wajib dibayar oleh perusahaan kepada pihak yang bersangkutan. Pihak yang dimaksud di sini bisa berupa perusahaan, perorangan, koperasi, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Mengapa sebuah perusahaan sampai perlu memiliki liabilitas? Jika semua perusahaan mempunyai aset yang tidak banyak, maka sebaiknya dianjurkan untuk mengambil liabilitas. Tujuan dari hal itu adalah sebagai upaya agar perusahaan bisa berkembang secara maksimal. Saat bertahan dengan aset yang seadanya, maka secara otomatis perusahaan akan sulit sekali untuk maju dan berkembang. Dalam ilmu akuntansi keuangan, liabilitas dianggap sebagai suatu kewajiban entitas yang muncul dari sebuah transaksi atau kejadian di masa lalu. Kejadiannya yang pertama bisa karakteristik kewajiban merupakan segala jenis utang atau pinjaman dari bank atau perorangan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian tanggung jawab dari pihak lain yang membutuhkan penyelesaian melalui pengiriman aset berupa penyediaan layanan maupun transaksi lain di masa depan dan menghasilkan sebuah manfaat ekonomi. Ketiga, kewajiban merupakan suatu tugas serta tanggung jawab pada pihak terkait baik meninggalkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali suatu kebijakan guna menghindari penyelesaian. Dan kewajiban adalah sebuah peristiwa dan transaksi yang sudah terjadi dan menimbulkan tanggung jawab entitas. Ini ada beda aset dan liabilitas. Aset sumber ekonomi untuk menjalankan laju bisnis, memastikan pertambahan nilai kekayaan. Kalau liabilitas, sumber ekonomi untuk menjalankan laju bisnis yang perlu dibayar ke perusahaan ke pihak eksternal dalam jatuh tempo tertentu. Perbedaan lainnya, aset termasuk sumber daya keuangan, kalau liabilitas adalah hal yang wajib dilunasi. Aset tiap tahun mengalami depresiasi, sedangkan liabilitas tidak berkurang dan malah bisa bertambah karena suku bunga. Pada neraca keuangan, aset di kiri dan liabilitas di kanan. Perbedaan liabilitas dan beban. Banyak yang menganggap itu hal yang sama, namun sebenarnya secara akuntansi itu beda. Liabilitas berbentuk utang dipakai untuk perusahaan mendapatkan aset demi kebutuhan operasional. Contoh, perusahaan beli alat produksi untuk pembuatan produk, kemudian dilakukan dengan pinjaman. Itu namanya liabilitas. Sedangkan beban itu pembayaran untuk sedang berjalan untuk sebuah hal yang tidak ada nilai nyatanya dan dipakai untuk mendapatkan profit atau income. Salah satu contohnya, biaya dikeluarkan untuk bayar iklan dengan tujuan menarik pelanggan. Kemudian beban dan liabilitas posisinya juga berbeda di laporan keuangan.
Liabilitas di neraca kalau beban di laporan laba rugi. Jenis liabilitas ada yang long term, itu jangka panjang lebih dari setahun. Disebut juga utang tidak lancar. Contohnya utang bank, utang bentuk hipotek, utang obligasi, dan lain-lain. Kemudian short term liability ini jangka pendek di bawah setahun. Contohnya ada kewajiban pajak, PPh ya. Kemudian utang hipotek. Itu biasanya kalau utang hipotek, kalau di neraca dipisah dua. Yang jatuh tempo setahun dan yang di atas 1 tahun sisanya berapa. Utang dagang, ya itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kemudian ada jangka pendek lainnya. Kemudian karakteristik liabilitas. Semua pinjaman dipakai untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau perusahaan. Boleh dari bank, perusahaan, atau lainnya, tapi harus dibayar saat sudah jatuh tempo. Segala macam bentuk kewajiban, entah itu pertukaran aset, transfer uang, itu sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan dan waktu peristiwa bisnis tertentu. Kejadian bisnis, transaksi sudah terlaksana, tanggung jawab entitas punya jatuh tempo harus diselesaikan dengan melunasinya dan memerlukan aset dan entitas lain untuk menyelesaikan liabilitas. Ya tentu untuk bayar liabilitas harus pakai aset, bisa pakai bayar yang pakai kas, bisa pakai piutang. Tentunya piutangnya diuangkan dulu atau bisa melalui persediaan atau aset tetap yang diuangkan juga untuk bayar liabilitas. Atau mau langsung pakai aset untuk bayar liabilitas bisa juga, itu jadinya ada penjaminan. Cara menganalisa liabilitas usaha, rasio utang terhadap aset. Nanti kita membandingkan total utang dengan total aset. Pastikan bahwa total utang itu kurang dari 50%. Soalnya kalau sudah lebih berarti asetnya terancam itu. Kemudian rasio utang terhadap ekuitas. Berarti total utang dibagi total modal atau total ekuitas. Ini juga jangan lebih dari 50% karena itu bisa terancam. Kalau utang di atas 50% dari modal ataupun dari aset, itu nanti beban bunganya tinggi, takutnya terjadi gagal bayar, malah jadi kesulitan keuangan. Kontrol jumlah liabilitas supaya tidak melebihi batas kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Bisa dibaca, kemudian kita masuk ekuitas. Ini adalah hak pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Artinya ekuitas sama dengan total aset kurangi total kewajiban. Makanya disebut sebagai kekayaan bersih. Ekuitas sering disebut modal. Ekuitas adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua utang perusahaan dilunasi. Menurut PSAK, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih atas aset dan kewajiban yang ada. Ini ada beberapa komponen. Ada modal disetor, ini secara rinci jumlah uang disetor atau ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Ini komitmen pemilik terhadap perusahaan dan menjadi dasar struktural keuangan. Kemudian keuntungan ditahan atau laba ditahan. Ini hasil untung bersih dari operasional perusahaan yang tidak diambil oleh pemilik. Kemudian modal dari penilaian kembali. Perusahaan memperoleh aset baru tanpa harus menggunakan modal tambahan. Nilai kembali ini melibatkan peningkatan nilai aset yang ada atau akuisisi, pendukung pertumbuhan tanpa beban keuangan tambahan. Ini ada hibah atau sumbangan. Ini penambahan aset baru tanpa adanya pengeluaran modal. Kemudian modal lain-lain seperti modal dari cadangan pelunasan obligasi dan lain sebagainya. Jenis ekuitas ada ekuitas pemegang saham, jumlah nilai aset yang diberikan kepada pemegang saham suatu perusahaan setelah dikurangi dengan utang-utang yang ada. Ya, seperti biasa. Kemudian ekuitas pemilik, ini biasanya hitungannya untuk bisnis kecil. Kalau yang besar untuk pemegang saham. Kemudian ada saham biasa, ini modal atau investasi awal yang disetorkan. Ini memberikan hak kepada pemilik atau pemegang saham untuk memiliki aset tertentu. Kemudian saham preferen,
Ini hanya memiliki sedikit kewajiban dan tidak memiliki hak untuk memilih. Namun mereka biasanya memiliki hak klaim atas aset dan pendapatan perusahaan yang lebih dari hak pemegang saham biasa. Misalnya kalau ada pembagian keuntungan, maka si saham preferen akan dapat lebih dulu, diprioritaskan mereka. Kemudian ada saham treasury, ini untuk membeli saham-saham kembali dari pemegang saham biasa. Ini dikatakan sebagai pengurang atas total nilai ekuitas, makanya dia negatif nilainya. Pendapatan yang tersimpan, ini saldo laba atau pendapatan yang disimpan adalah jumlah total pendapatan yang diperoleh suatu bisnis dikurangi seluruh dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Intinya pendapatan bersih yang Anda sebagai pemilik bisnis peroleh dan tidak dibayarkan kepada pemegang saham. Kemudian tambahan modal yang dibayarkan. Ini dari tambah investasi yang disetor oleh pemegang saham di luar nilai saham pokok mereka. Ini disebut kontribusi surplus. Biasanya jauh lebih tinggi dari pos-pos ekuitas lainnya. Nah, jadi dari laporan posisi keuangan ini disimpulkan bahwa ini mencerminkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu, menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas secara sistematis. Sering disebut balance sheet atau neraca. Aset merupakan sumber ekonomi atau nilai kekayaan suatu entitas dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada pihak lain dengan cara mengeluarkan dana atau sumber daya ekonomi. Ekuitas adalah hak pemilik aset perusahaan setelah dikurangi biaya kewajiban. Laporan posisi keuangan memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan perusahaan, termasuk informasi mengenai sumber daya aset, kewajiban, dan hak pemilik ekuitas. Berikutnya, untuk memahami lebih lanjut mengenai laporan posisi keuangan, silakan pelajari pertanyaan diskusi berikut ini. Semoga materi hari ini tentang laporan posisi keuangan dapat dipahami dengan baik.